Hello Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Hello Bristers, balik lagi sama gue AP, Albert Putra. So, kali ini gue akan menjawab semua pertanyaan yang pernah kalian tanyain di postnya Ming, ingat Bro Ming nih mukanya di sini nih. Tada! Oke, dia akan ada collab lagi sama gua suatu saat nanti, so pantengin terus ya. Yang ini pertanyaan pas angpau koci kemarin nih di feed yang ini bisa dilihat ya. So, udah ada terpilih nih pertanyaannya, ada beberapa. So, sesuai janji gue jawabin nih satu-satu. Oke? Yang pertama, Ko Albert Putra, dari semua bintang tamu di podcast Koko, siapa yang menurut Koko paling seru dan paling inspiratif? Kenapa alasannya? Siapa nih? Gue merasa hampir keseluruhan inspiratif kok ya, karena mereka memiliki pengalaman di bidang-bidangnya masing-masing dengan segala seluk-beluk petualangan hidupnya. Cuma biar menjawab, udahlah, gue kasih kali ini buat Bro Ming aja ya. Soalnya kan ini pertanyaan di lapak lu, Ming. Nanti gue kalau jawab yang lain gak enak gue. Paling seru dan paling inspiratif kenapa alasannya? Karena Bro Ming ini gue kenal dari nol. Dari pengalaman hidupnya yang ya gue tahu dia tidak pernah kepikiran ada di dunia entertainment, di dunia IO. Dia nggak pernah kepikiran akan hal itu. Cuma gue tahu dia orangnya gigih, pejuang banget. Dan ya, untuk kelanjutannya saksikan Bro Ming punya podcast nih, linknya di sini. Oke? Kita next. Pertanyaan berikutnya, saat kapan kakak bisa membuat daily motivation quotes? Pernah nggak sih kak nggak dapat inspirasi buat nentuin quotes hari ini, dan gaji pertama podcast dari channel kakak dipakai buat apa? Oke, dari gaji ya, gue belum dapat gaji sih, dan gue jujur aja gue nggak mikirin hal itu dari awal. Gue mikirnya sama tim gue pingin menjadi inspirasi buat orang lain dengan mengundang tokoh-tokoh yang gue kenal dengan segala petualangan hidup mereka. Dan gue juga mikirnya dari awal memang gue pingin menjadi sumber informasi buat kalian semua sih. Tapi terlepas dari itu, kalau kalian nanya gajinya buat apa, ya untuk ngembangin podcast inilah pastinya. Karena podcast kita masih biasa banget lah. Kita harus kembangin terus bisnisnya. So, ini dapat inspirasi buat nentuin quotes hari ini. Gue nentuin quotes nggak bisa diprediksi, karena itu semuanya terjadi dalam hidup ya. Dan gue bisa bilang di saat lo lagi dalam perjalanan, lagi ya paling simpel mungkin lagi di mobil atau apa, ada sesuatu yang kurang kena ke lo, mungkin itu bisa menjadi inti dari sebuah quotes. Karena itu apa, sebagai kata-kata untuk sebagai motivasi, sebagai pelajaran di kemudian hari. Oke. Next, apa yang menginspirasi Kak Albert Putra untuk terus berkarya, dan apa tantangan kakak dalam menentukan konten setiap hari? Wow, yang menginspirasi saya untuk terus berkarya itu keinginan saya untuk membagi ilmu kepada kalian semua Bristers. Balik lagi, karena gue yakin lingkaran gue ini, gue kenal beberapa orang yang mungkin kalian pengen tahu. Dan banyak tokoh-tokoh yang mungkin kalian bisa lihat di channel gua, dari ya ada Melvin Tenggara, ada XJKT48, Thalia, dan lain-lain yang mungkin kalian sebelumnya nggak pernah dengar pengalamannya. Dan gue pingin cerita mereka bisa menginspirasi kalian semua. Itu semangat gua. Tantangan dalam menentukan konten. Gue gak ngerasa ini tantangan sih. Gue ngerasa jalanin aja udah, apapun yang bisa kita lakukan kita hadapin aja. Karena semakin kita berpikir itu sebagai hambatan, semakin lama kita melangkah. Dan gue gak mau bikin, maksudnya udah pusing, ngapain dibikin pusing lagi.
Ini ada pertanyaan lagi, kakak di YouTube ini bekerja sendiri atau ada bagian yang editornya? Ada dong. Kalian mau kenalan? Nih, ini editor saya yang pertama, ini editor saya yang kedua. Bukan editor semua, ini tim saya. Oke? Tim yang ini sebagai orang penting dalam hidup saya, yang ini sebagai yang selalu dengerin saya setiap podcast. Oke? Kenalan ya sama mereka ya. Next. Jujur aku juga ngalamin kadang mut-mutan kalau mau ngedit konten YouTube. Kalau kakak pernah ngerasain itu juga nggak? Kok jadi curhat bro? Untuk mood, ya pasti. Apalagi kalau kalian bekerja di bidang jasa atau seni, mungkin jenuh ya. Cuma tolong bedain jenuh sama males. Kalau jenuh pasti kalian akan ada waktu jenuh karena mengulangi hal yang sama terus menerus. Cuma kalau males, ya emang itu dari diri kita aja emang nggak mau ngelakuin kerjaan. Maksudnya udah nyaman lagi, misalnya lagi main game, udahlah males besok, nah itu nggak boleh tuh. Karena kalau begitu kalian bilang besok, ya udah kerjaan kalian nggak akan beres-beres. Ini kita lanjut lagi ya. Nextnya itu collab sama Ming Angel ya kak. Bro Ming, lo aja nih yang jawab dah. Udah berapa kali gue tanyain nih Bristers, Ming gue boleh gak interview Angel? Tapi ya balik lagi, tolong dimengerti karena ini lagi COVID ya, kondisinya lagi tidak nyaman. Ini gue lagi sendiri di ruangan, makanya gue gak pakai masker. Kalau kapan sama Angel, pokoknya tontonin terus YouTube gue, subscribe, follow Instagram, pasti nanti ada deh gua sama Ming, atau gua sama Angel, atau gua sama Ming dan Angel. Oke? Kapan pertama kali kenal Kak Ming? Wah, udah lama banget. Mungkin itu pas gua masih SMP. Jadi ceritanya si Ming ini ada sedikit celing sama teman gua lah waktu itu. Udahlah, jangan dibahas. Ming udah beristri, nanti gue ditabok lagi. Celing ya Ming, celing. Kenapa Kak Albert Putra sekarang memilih jadi YouTuber? Apakah jadi YouTuber yang bukan notabene public figure bisa berhasil dan banyak menghasilkan? Nah, pertanyaan ini cukup baik, cuma dari dasarnya gue tidak berpikiran untuk menjadi seseorang yang luar biasa terkenal. Gue nggak pernah kepikiran menjadi sosok yang maksudnya semuanya akan mengikuti sesuai. Kalau kalian ada nonton, mungkin nanti pas ini tayang udah ada podcast gue sama Bro Bong Chandra. Di situ gue juga ada ngomong di mana kita lebih baik memberi, jangan menuntut hasil terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu emang dasar gue kenapa bikin podcast. Podcast ini gue tidak melihat dari awal adanya duit akan masuk ke gue, seberapa banyak duit itu akan masuk. Gue gak pernah mikirin itu. Gue cuma berpikir simple, dimana gue sama tim gue pingin di hidup kita yang cuma sekali ini, at least kita bisa berbagi ilmu, jadi bisa jadi pelita bagi orang banyak, menjadi inspirasi buat orang banyak dengan cara sharing. Jadi ya kalau nanya berhasil, gue yakin pasti berhasil. Itu juga support dari Bristers juga di rumah. So subscribe YouTube gue, follow Instagram gue sebagai bentuk support buat gue juga agar terus semangat berkarya. Oke? Last but not least, ini pertanyaan, panjang banget ini. Halo kakak, sekarang kontennya lagi fokus podcast ya. Mau tanya nih, kalau suatu saat butuh ide, kira-kira apa plan B konten yang menurut kakak cocok buat kakak dan nyaman dijalanin? Kalau untuk podcast, ini sebagai masukan gua aja ya. Dimana kalau kita membuat sesuatu harus ada satu yang benar-benar global. Jadi kita bisa dari keglobalan itu, jadi lingkupnya kan besar nih.
Nanti untuk ide-ide plan B selanjutnya bisa kita spesifikin pembahasannya. Ya bisa aja mungkin dari contoh sekarang pada tahu gue bikin podcast menceritakan tentang pengalaman hidup seseorang, tapi ada satu lagi yang ngobrol santai. Itu pembahasannya lebih spesifik, lebih terinci, lebih kena lah satu sama lainnya. Oke. Wah, ini pertanyaannya udah habis nih. Berarti sekian dulu Q&A hari ini ya. Kalau kalian pingin bertanya sama gua, tunggu aja. Gua akan collab lagi sama banyak orang-orang di luar sana. Pasti nanti ada Q&A di sana. Langsung aja tanya, nggak usah sungkan, nggak usah bingung, nggak usah takut ya. Gua pasti jawab kok. Tapi ya sorry, gua nggak bisa jawab semuanya karena pasti disortir. Ini pertanyaannya banyak banget kemarin juga dan akhirnya terpilihlah pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, see you next time Bristers. EP sign out. Salam ruang jeda. Bye-bye.